Selamat pagi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang sekali pada pagi hari ini kita bertemu lagi di dalam persekutuan doa pagi. Semoga semuanya dalam keadaan yang bersukacita menyambut hari baru dari Tuhan. Kita akan memulai persekutuan doa kita pada hari Kamis ini. Dan kita akan, saya mengajak Bapak Ibu menyanyi lagu dari NKB 135, Bernyanyilah Biduan Muda-Mudi. Semoga ada yang ingat lagunya. Bernyanyilah biduan muda-mudi, penciptamu hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, penuh syukur ungkapan hati kami, tembang Mazmur selalu harus naik dengan merdu katakanmu. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih kami dapat menikmati lagi hari yang baru dari Tuhan. Terima kasih kami boleh menaikkan tembang kami, Mazmur kami, pujian kami kepadamu. Terima kasih untuk boleh mendapatkan kesempatan untuk boleh bersekutu dengan saudara-saudara kami dan dengan Kau sendiri pada pagi yang baru ini. Ya Bapa, kami datang meneduhkan diri. Kami datang untuk mendengarkan suara-Mu. Kami datang untuk belajar lagi dari Tuhan. Biarlah di tengah-tengah syukur kami untuk apa yang Tuhan berikan kepada kami hari yang baru ini, kami juga boleh Tuhan berkati dengan firman-Mu yang akan disampaikan lewat hamba-Mu ini. Kiranya Engkau sendiri yang berbicara lewat dia dan menolong kami semua untuk dapat memahaminya, mendorong kami untuk memiliki sukacita sebagaimana yang Tuhan mau ada di dalam diri kami senantiasa. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul dari renungan pada pagi hari ini, gembira. Gembira. Gembira adalah salah satu ekspresi atau salah satu tanda, salah satu bukti adanya rasa syukur di dalam hati kita, di dalam diri kita. Gembira adalah tanda adanya sukacita ya dari hati kita. Nah, di dalam pembacaan firman Tuhan atau di dalam Alkitab, kalau ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara melihat di dalam kitab Amsal, kitab Amsal pasal 15 ya. Amsal pasal 15 ayat 13, di sana dikatakan, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Dan masih dekat bagian itu di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, dikatakan hati yang gembira, ini kita hafal biasanya ya. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada lagunya kan? Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan ini kita lihat ya, dari firman Tuhan ini kita lihat betapa berharga
Dan betapa bermanfaatnya, bergunanya jika kita memiliki kegembiraan di dalam hati kita. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan ini dikuatkan juga dengan bukti-bukti secara ilmiah. Saudara-saudara tentu ingat ya, ketika sejak permulaan pandemi ini, para ahli kesehatan selalu memberikan nasihat kepada kita untuk apa? Untuk menjaga imunitas tubuh kita. Dan menarik sekali ya, bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tumbuhnya imunitas di dalam tubuh kita untuk melawan virus adalah apa? Hati yang gembira. Ya, hati yang gembira. Namun saudara-saudara, harus kita akui tidak sedikit orang yang sulit untuk memiliki hati yang selalu gembira. Mungkin bahkan tidak selalu, kadang-kadang gembira saja sulit. Apalagi selalu gembira, selalu penuh sukacita. Kenapa? Sebab tidak sedikit orang yang mengatakan atau menganggap bahwa kita bisa merasa senang, kita bisa mengalami kegembiraan, kita bisa bersukacita, bersyukur, jika yang pertama kita dapat sesuatu yang kita sukai. Kita mendapatkan apa yang kita harapkan, ya entah hadiah atau mendapatkan untung, mendapatkan pujian dan lain sebagainya. Yang seperti itu. Itu baru kita bisa bergembira, kita bisa bersukacita. Pokoknya sesuatu yang baik berupa materi atau non materi yang menguntungkan, yang kita cari, yang kita suka. Atau orang mengatakan bahwa kita bisa gembira kalau tidak ada masalah. Ya, tentu saja saudara-saudara, orang mengatakan bahwa bukankah hidup itu adalah rentetan masalah. Ya, sebab itu ketika kita beranggapan seperti itu, kita tidak akan mungkin memiliki kegembiraan hati itu. Syukur tidak akan muncul di dalam diri kita. Sukacita tidak akan kita alami. Ya, kalau kita memiliki juga kegembiraan, sukacita itu, maka itu akan segera lenyap, cepat sekali lenyap. Padahal saudara-saudara, di dalam Amsal tadi dikatakan apa? Hati yang gembira itu sungguh bermanfaat bagi kesehatan kita, bagi tubuh kita. Ya, bahkan tadi kita sudah lihat para ahli medis juga mengatakan bermanfaat terutama pada saat-saat seperti ini ketika kita membutuhkan imunitas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16. Lewat Paulus, Tuhan mengatakan kepada kita untuk bersukacita senantiasa. Sukacita itu adalah tanda atau bahkan mungkin dikatakan sukacita itu satu kesatuan dengan kegembiraan di dalam hati kita. Nah, saudara-saudara, lewat renungan kita lihat betapa pentingnya kegembiraan hati sukacita itu. Maka lewat renungan yang akan saya sampaikan di dalam beberapa persekutuan doa pagi di mana saya mendapatkan kesempatan untuk melayani, saya akan menyampaikan beberapa hal yang seharusnya bisa membuat kita bersyukur, bersukacita, atau bergembira. Setiap kali kita menjalani satu hari baru, atau kita bangun pagi hari dan akan menjalani hidup kita, menjalani hari kita. Hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk melihat dari Mazmur 104 ayat 33. Mazmur 104 ayat 33. Di sana dikatakan begini, aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Saudara-saudara, jika saudara baca seluruh pasal 104, saudara-saudara bisa mengerti kenapa pemazmur mengatakan seperti itu. Aku akan menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Kenapa saudara-saudara? Sebab pemazmur sadar bahwa manusia adalah makhluk yang tidak berdaya.
ya, bahwa apa yang dimiliki oleh manusia, bahkan sebenarnya alam semesta, ya, termasuk hidup manusia itu hanya karunia Allah semata-mata. Manusia bisa menjalani kehidupannya juga hanya karena apa? Karena dipenuhi oleh Allah, karena diberikan kecukupan oleh Allah. Dulu ketika kita belum dilahirkan, dari mana kita? Nanti setelah kita tidak ada, akan kemana kita? Kita bahkan tidak bisa menjawabnya. Saudara-saudara, sebab itu pemazmur dengan cara mengatakan, aku akan bermazmur bagi Allah selama aku hidup, selama aku ada. Sebab dia tahu, saudara-saudara, untuk bisa hidup, untuk bisa ada, itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang murah, bukan hal yang gampang, bukan hal yang bisa ditentukan oleh manusia. Saudara-saudara, pada masa pandemi ini kita punya bukti banyak sekali. Ada yang mengatakan, wah, si A, si B, bahkan sampai 7 turunan, uangnya tidak akan habis. Tetapi apakah bisa membeli hidup? Bisa menyebabkan dia tetap ada, menikmati satu hari, dan hari yang lain, seperti yang sekarang kita alami. Dengan kepintaran kita, apakah kita bisa memampukan diri kita untuk ada, untuk hidup? Adakah di antara kita yang bisa menjamin bahwa ketika kita tidur malam hari, kita pasti akan bangun besok hari? Yang bisa memastikan itu hanyalah Allah. Sebab itu saudara-saudara, pemazmur mengatakan, aku akan bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur. Dia akan bersuka cita, bersyukur selama dia ada. Sebab dia tahu betapa mahalnya harga adanya itu. Harga hidup setiap hari yang dia alami. Karena itu saudara-saudara, dengan belajar dari pengakuan Mazmur ini, saya mengajak saudara-saudara, kita semua, untuk mengatakan seperti pemazmur. Mari, setiap kali kita bangun pagi, kita mulai dengan tersenyum. Ketika saudara berdoa, ketika memulai doa saudara, tersenyumlah kepada Allah yang memberikan kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua satu hari lagi yang menyebabkan kita ada. Dalam keadaan bagaimanapun saudara-saudara, baik ketika kita sehat maupun kita sakit, baik ketika kita berkelebihan maupun berkekurangan, baik ketika kita aman-aman saja maupun ketika masalah sedang bertumpuk-tumpuk harus kita selesaikan. Saudara-saudara, mari kita hadapi setiap hari baru itu dengan senyum, tersenyum mengucap syukur kepada Sang Pemberi satu hari lagi kepada kita. Bergembiralah sebab kita masih ada, sebab kita masih hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu, memberikan kekuatan kepada kami. Kami mau belajar menjadi seperti pemazmur. Kami mau bernyanyi, kami mau bersyukur, kami mau bergembira selagi kami ada. Setiap hari baru yang kami jalani. Sebab ketika kami bangun dan kami menyadari kami masih ada, kami sesungguhnya menerima anugerah yang besar dari Engkau. Kami mengalami kasih sayang-Mu. Bapa, biarlah itu boleh terus kami ingat dan kami menghadapi hari-hari kami di dalam keadaan yang bagaimanapun dengan bergembira, dengan sukacita, dengan rasa syukur. Kami mau membawa di dalam doa untuk saudara-saudara kami yang mungkin sedang terbaring sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalaninya di rumah masing-masing, baik yang mengalami COVID-19 maupun yang mengalami penyakit-penyakit yang lain atau karena usia lanjut, karena kelemahan tubuh. Bapa, mampukan mereka juga untuk menyadari satu hari baru
dan mensyukuri setiap satu hari baru. Sehingga dengan syukur itu ada kegembiraan. Dan dengan kegembiraan itu mereka boleh mengalahkan rasa sakit. Terima kasih Bapak. Terima kasih untuk boleh belajar. Terima kasih untuk boleh mendengarkan nasihat dari Tuhan. Kami percaya ada banyak harapan-harapan baru. Ada banyak upaya-upaya yang dilakukan umat manusia. Baik para medis, para ahli, siapapun, demikian juga pemerintah kami. Yang Tuhan tolong akan membuahkan hasil yang baik. Kami akan menjalani hari kami lagi. Biarlah Tuhan menolong kami untuk menyerahkan diri kami hanya di dalam pimpinan-Mu saja. Inilah doa, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkannya. Amin.